anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustadz Toto Mustafa SPDI yang berbahagia, yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah serta segenap pengurus ranting Muhammadiyah maupun ranting Aisyah dan Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas berbagai nikmat, karunia dan rezeki yang telah Allah karuniakan sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul untuk mengikuti kajian rutin di Madin PRM Gumiwang. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti syariatnya dan kita harapkan sahabatnya di yaumil akhir. Bapak sekalian dan ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian rutin di Madin 2 ini pekan pertama diisi oleh Ustadz Wiwin dari Banjarnegara, kemudian pekan kedua dan pekan ketiga diisi oleh Ustadz Arif Hidayat, kemudian pekan ketiga diisi oleh Ustadz Safruddin Wibowo dari Ponpes Mumtazah. Nah, dalam satu bulan ternyata ada pekan kelima. Nah, jadi untuk pekan kelima ini khususon spesial, ini nanti akan diampu oleh Ustadz Toto Mustafa. Sehingga kalau yang lainnya itu satu pekan mengisi dalam satu bulan, kalau pekan kelima ini 2 bulan sekali. Jadi ini edisi spesial. Karena kalau sudah dijadwal 4 orang itu kita ternyata kekurangan satu lagi yang pekan kelima. Nah, sehingga untuk menyempurnakannya ini ya 5 ini diisi oleh Ustadz Toto. Sehingga Bapak Ibu sekalian ini kenapa kok ada pekan kelima? Memang kalian sudah seperti itu. Kadang sebulan hanya 4 pekan, kadang ada sampai 5 pekan. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Toto Mustafa dan waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih. Baiklah kita buka acara tausiah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja untuk menyingkat waktu kepada beliau Ustadz Toto Mustafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran
طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. سبحانه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وختم النبيين وإمام المرسلين وقائد حر المحجلين المتقين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan limpahan nikmat, hidayah, inayah, nasrunnya, taufiknya, rahmatnya, berkahnya kepada kita semuanya, hingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka Allah Al-Jami', Allah yang Maha Penghimpun, telah menghimpun kita di madrasah, di tempat yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa membasahi lisan kita sehingga kita tak lupa untuk bersolawat atas baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, sami sehat? Kita doakan khususon kepada Pak Derajat yang saat ini saya menyimak di grup beliau izin tidak berkenan hadir karena sedang gerges, kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan kepada beliau. Dan kita juga doakan mudah-mudahan keluarga dari Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang sakit Allah sembuhkan. Kemudian yang ada di antara kita masih diberikan rasa malas, mudah-mudahan segera Allah angkat sehingga menjadi rajin di dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih di suasana Agustusan. Kasih nggih? Umbul-umbule benderane urung dikukut, urung dicopot. Nah, maka tidak salah jika kemudian pada kesempatan hari ini kami ingin mengingatkan kembali bahwasanya merenungkan hakikat daripada kemerdekaan yang hakiki. Hakiki itu yang hak, yang benar-benar merdeka itu seperti apa? Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Bapak Ibu, kemerdekaan itu tidak cukup kita rayakan dengan hanya menyelenggarakan lomba-lomba. Nah, seperti Mas Rohman ini kemarin jadi MC-nya lomba di RT. Mana Mas Rohman? 07, semangatnya luar biasa. Nah, ini baik untuk kemudian supaya apa, generasi muda itu tidak lupa bahwasanya Indonesia itu pernah dijajah. Jadi bukan semata-mata ingat merdekanya,
tapi mengingatkan bahwasanya Indonesia ini, bangsa ini pernah dijajah, bangsa ini pernah ditindas, bangsa ini pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Bayangkan berapa abad? 3,5 gitu ya, mungkin hampir 4 abad kira-kira begitu. Bayangkan 1 abad berapa tahun? 100. Wah, kira-kira berapa turunan itu? 4 berapa generasi itu? 4 generasi. Begitu panjangnya perjuangan bangsa Indonesia ini, tidak hanya sekedar kita melihat oh Indonesia sudah pernah merdeka, bukan. Tapi lebih daripada itu jauh, bahwasanya Indonesia, bangsa ini pernah mengalami penindasan yang begitu panjang, yang begitu penuh penderitaan, begitu penuh perjuangan. Perjalanan ini, kenapa kami sampaikan pada kajian, ngaji kok malah bahasa kemerdekaan, ya mumpung Agustusan. Semua hal ihwal apapun di atas permukaan bumi ini tidak lepas dari ajaran Islam. Ya, jangankan urusan kemerdekaan, urusan perayaan, urusan ngapunten cewek, wawit diatur, bersin diatur. Ya, urusan apa lagi? Urusan masuk kamar mandi, masuknya saja. Masuk ke kamar mandi saja diatur. Di agama lain apa ada? Tidak ada. Hanya di agama Islam. Islam itu satu-satunya agama yang mengatur semua kehidupan manusia itu dengan aturan yang penuh hikmah dan penuh doa. Penuh doa. Doanya bukan hanya sekedar mau makan. Nun saya masuk ke kamar mandi pun, mau buang hajat, itu juga pakai doa. Bersin, doa. Apa doanya? Alhamdulillah. Kemudian dijawab lagi ya, dijawab lagi ya, tapi jangan salah. Nanti pas ini tidak berlaku pada saat sholat ya. Nah, sholat imamnya bersin, alhamdulillah. Dijawab nanti, yarhamukallah, dilanjutkan lagi, jangan. Ini tidak berlaku pada saat sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke apa namanya, hakikat kemerdekaan. Nah, kenapa kami singgung pada pengajian? Karena ini penting. Indonesia yang tadinya Nusantara dipengaruhi betul penduduknya, rakyatnya oleh apa? Oleh ajaran Islam. Ajaran Islam masuk ke tanah Nusantara dan begitu masif tersebar, kurang lebih 1 abad sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Okay? 1 abad betul-betul bisa mewarnai Indonesia dengan sedemikian rupa, sehingga penduduknya, alhamdulillah, berkat dakwah, perjuangan para saudagar Muslim. Nah ini, kalau sekarang lagi ramai soal apa namanya, Habib gitu ya, soal Habib, soal keturunan, ini keturunan Nabi atau tidak, ini Habib ini keturunan atau bukan, ini Alawi begitu. Terlepas daripada itu, Bapak Ibu, ada indikasi bahwasanya isu ini adalah isu de Arabisme. Jadi kita ingin, kalau Indonesia tadinya ingin dijauhkan dari agamanya, sekarang ingin dijauhkan dari Arabnya. Arab bagian dari Islam.
Tapi tidak kemudian Islam itu Arab. Oke. Nusantara Indonesia bagian dari Islam. Islam bukan Nusantara. Oke. Islam adalah untuk semuanya, rahmatan lil alamin. Nah, ini saudagar-saudagar yang kemudian masuk ke Nusantara, bahkan dikatakan Sayyidina Umar itu sempat mengutus utusannya itu sampai ke Asia. Nah, ini pengaruh Islam pada saat itu luar biasa. Berkaitan dengan kemerdekaan dan penjajahan, ini efeknya sangat berpengaruh pada proses kemerdekaan. Nafas panjang perjuangan dari sejak datangnya penjajah sampai merdeka selama kurang lebih 3,5 sampai 4 abad ini, itu betul-betul dipengaruhi oleh ajaran Islam. Buktinya apa? Nah, buktinya pembukaan Undang-Undang tahun 1945 membuktikan di situ bahwasanya pendiri bangsa Indonesia, pendiri perumus kemerdekaan itu tahu betul sejarah Indonesia itu berkat dari perjuangan umat Islam, sehingga dimasukkan di situ atas berkat rahmat Allah. Kira-kira kalau mayoritasnya pejuangnya bukan Islam, kira-kira mencantumkan itu atau tidak? Jangankan dulu, sekarang saja yang mayoritas Islam, bahkan elit politiknya juga Islam, ekel-ekelan urusan Pancasila, bahkan mau dikerdilkan Pancasila menjadi Ekasila. Paham ya Bu? Ketahuan maksudnya. Jadi negara ini, Indonesia itu wow nih, namanya Nusantara. Mungkin ibu juga sudah pernah mendengar dongeng atau cerita dari para sesepuh bagaimana bangsa ini berdiri. Berkat rahmat Allah Indonesia itu merdeka. Kenapa? Karena satu, umat Islamnya, rakyatnya kebanyakan umat Islam. Ajaran Islam adalah apa? Kedaulatan. Satu, kedaulatan. Yang kedua adalah jihad fisabilillah. Di agama lain diajarkan tidak. Buktinya, contohnya di mana? Di Amerika. Asli penduduk Amerika setelah mengalami penjajahan nyaris punah. Indonesia masih asli semuanya, masih asli penduduk Indonesia. Begitu panjang lamanya masih tetap asli wong Nusantara masih begitu. Kenapa? Karena itu tadi, mayoritas penduduknya Islam, semangat perjuangannya luar biasa, ya semangat jihadnya, semangat kedaulatannya. Namanya berdaulat itu adalah apa? Membebaskan diri dari penjajahan. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pengaruhnya adalah agama Islam menorehkan di Nusantara ini apa? Pahlawan-pahlawan yang berasal dari umat Islam, mayoritas umat Islam. Apa kemudian dari umat lain tidak kita akui? Yuk kita akui. Nah, sekarang konteks kita kan lagi pengajian di sini Muslim semua, ya. Nah, kita sampaikan seperti itu. Mayoritas pahlawannya adalah umat Islam semuanya.
Kita harus tahu itu sehingga kita apa? Ketika kita betul-betul merayakan itu dengan semangat perjuangan, bukan semangat perayaan. Gitu. Kalau sekedar perayaan, ya gimana orang pesta-pesta begitu. Gitu. Tapi ini semangat perjuangan. Pahlawan. Kalau bahasa sekarang kan pahlawan. Mungkin kalau bahasa dulunya mujahid, orang yang berjihad. Tidak ada ajaran lain kecuali Islam yang mengajarkan jihad. Mereka mencari hidup dari kematian. Okay? Tapi kalau mereka lari dari kematian, orang-orang yang kemudian mencari hidup dari kematian, mereka adalah mujahid. Karena mereka yakin ketika mereka berjuang, mereka sesungguhnya tidak apa? Ketika mereka syahid, mereka berjihad, sesungguhnya mereka tidak mati. Kata Allah dalam firman Allah bagaimana? Jangan kemudian kalian mengira orang-orang yang syahid, yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati. Sesungguhnya mereka hidup. Dan di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Jadi mereka yakin itu, umat Islam yakin itu. Nah, ini ada upaya untuk ini yang tidak baik. Jihad seolah bahkan pernah dibahas. Jihad dihapuskan dari kurikulum pendidikan agama Islam. Ini bahaya. Nah, kalau kemudian itu dihapuskan, kira-kira semangat perjuangan itu luntur apa bukan? Karena itu yang membuat pahlawan-pahlawan itu bisa tegak berdiri, bisa kuat kemudian berjuang. Banyak pahlawan-pahlawan, ya Sultan Hasanuddin, kemudian Sinten Malih. Nah, yang hafal ini kira-kira di Ponorogo, Imam Bonjol, Sinten Malih, Cut Nyak. Nah, ini yang ibu-ibu ini Cut Nyak. Ada lagi Rangkayo Rahma. Ini orang Muhammadiyah. Nah, persilakan Rangkayo Rahma. Rangkayo itu, beliau itu berasal dari istri dari mana? Dari Sumatera. Rangkayo itu berasal dari kata orang kaya, orang kayo, orang kaya. Memang orang kaya. Rahma, namanya aslinya Rahma. Itu julukan marga tinggi. Beliau luar biasa perjuangannya. Nah, ibu-ibu, ini harus juga punya semangat yang sama. Jutnya di Rangkayo Rahma, kemudian lagi yang digaung-gaungkan seringnya kan RA Kartini gitu ya. Ternyata banyak sekali. Kalau beliau hijabnya rapat. Nah, kayak ibu-ibu di sini, luar biasa seperti itu. Kayaknya Rangkayo Rahma sudah generasi ke berapa? Yang bapak-bapak juga harus demikian. Yang berikutnya adalah kita bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan ini. Karena apa? Karena Allah masih mempersatukan kita. Tadi saya sampaikan, kalau di Amerika setelah penjajah itu berhasil menjajah mereka, kemudian merdekanya mereka, selesainya penjajahan mereka, apa kemudian yang terjadi? Amerika menjadi beberapa negara bagian, terpecah belah. Indonesia bagaimana? Masih utuh. Indonesia masih utuh. Padahal kalau dihitung pulaunya luar biasa ribuan. Pulau Indonesia ribuan. Sukunya banyak banget. Andai kata mau dibikin seperti Amerika menjadi negara-negara bagian, itu sangat mudah. Karena apa? Nusantara waktu itu terdiri dari banyak kesultanan, terdiri dari banyak kerajaan. Gampang banget. Bayangkan kalau di negara yang kemudian di situ tidak minim penduduk Islamnya, terpecah belah.
Tapi kalau Indonesia karena mayoritasnya adalah umat Islam, mereka meyakini kalau selama satu akidah, Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya juga sama, apa deh? Sholatnya juga sama, mereka adalah saudara. Sehingga mudah. Coba andai kata misalnya kerajaan-kerajaan waktu itu adalah kerajaan-kerajaan muslim, mungkin bisa saja terjadi seperti di Amerika, menjadi beberapa negara bagian. Kalau Indonesia negara kesatuan. Di Australia pun juga demikian. Hampir punah. Penduduknya itu asli Australia itu hampir punah. Maka yang ada di sana sekarang itu adalah banyak pendatang. Kalau di Indonesia asli kan kelihatan asli-aslinya. Ada yang keturunan Arab. Kayaknya Mas Rahman ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwasanya Indonesia ini merdeka karena jasa para pejuang, jasa para ulama umat Islam, khusus umat Islam. Gak bisa dipisahkan. Indonesia kemudian orang tokoh-tokoh nasionalis, tidak, umat Islam. Buktinya apa? Buktinya adalah Pancasila. Kok bisa Pancasila? Pancasila itu diawali dengan Piagam Jakarta. Kental sekali ajaran Islamnya. Di mana kemudian di situ dirumuskan bunyi ayat pertamanya, bunyi sila pertamanya. Piagam Jakarta itu adalah salah satu kalimatnya menjalankan syariat bagi umat Islam khusus gitu. Nah kemudian sebetulnya sih sudah suara mayoritas mengakui Piagam Jakarta. Namun Presiden Soekarno waktu itu atas dorongan dari beberapa non-muslim gitu ya, waktu itu yang juga ikut dalam PPUPKI, kemudian didorong supaya Piagam Jakarta direvisi akhirnya menjadi Pancasila. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka yang harus kita persiapkan untuk benar-benar kita itu mengakui kalau Indonesia itu merdeka atas perjuangan para pahlawan, kita akui itu. Cuma apa yang bisa kita lakukan? Apa cuma sekedar mensyukuri begitu saja? Tidak. Maka perjalanan panjang sekian abad, apa yang kemudian membuat Indonesia itu merdeka? Yang pertama adalah kuatnya akidah. Coba bayangkan, andai kata selama 4 abad atau 3,5 abad Indonesia dijajah, Nusantara dijajah, kok penduduknya tidak kuat akidahnya, kira-kira menyerah atau tidak? Menyerah. Contohnya kalau kita ingin membayangkan seperti apa gambaran dulu waktu zaman penjajahan, kita bisa melihat mana? Kita bisa melihat Palestina sekarang. Seperti apa kekuatan Israel? Laknatullah alaih. Luar biasa. Seperti apa kira-kira lemahnya Gaza yang diblokade? Ngerti diblokade Bu? Dikurung, mangan ya orang bisa tuku metu sekang Gaza. Kemudian dari luar Gaza pun juga susah untuk masuk ke Gaza. Jadi nek dodolan mendoan angel arep digawa metu sekang Gumiwang, kira-kira Gumiwang Gaza, karena Gaza itu tidak begitu luas. Arep didol metu sekang Gumiwang ya orang bisa. Wong sekang yang dari luar Gumiwang arep adol tempe mendoane ya orang bisa. Itu diblokade namanya. Siapa pun yang memblokade? Israel. Tapi luar biasa, dengan kuasa Allah yang sedikit bisa menghancurkan yang
yang banyak. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Bisanya Indonesia merdeka, Nusantara ini bisa merdeka karena mereka betul-betul menjaga Islamnya. Betul-betul menjaga Islamnya. Nah, kemudian kita mengatakan sekarang ini sudah merdeka. Sudah merdeka Bapak Ibu? Benar sudah merdeka? Ya, merdeka. Temenan. Zaman penjajahan itu, ketika kita masih dijajah, kira-kira pemerintah Belanda narik pajak apa tidak? Narik. Sekarang masih ditarik pajak? Masih. Harusnya kalau merdeka, harapannya gitu ya, merdeka ya tidak ada pajak. Ya setidaknya tidak mahal. Kan begitu. Pada saat penjajahan, kira-kira mencari pekerjaan sulit apa sulit? Sulit. Kita sekarang merdeka. Nyari pekerjaan sulit apa buatan? Sulit. Nah ini kira-kira kita kemudian dikatakan kita merdeka. Nah ini bertanda tanya kembali. Kita mengatakan kita merdeka. Kita sudah sejahtera belum? Zaman Belanda susah orang bisa sejahtera. Jangankan sejahtera, turu baik beti. Dan sekarang orang susah tidur gara-gara kemotan cicilan. Ya, sejahtera atau buatan? Dulu zaman penjajahan, ngomong berbicara sembarangan, apalagi sampai mengkritik pemerintah Belanda. Nah itu kira-kira kondisinya gimana itu? Bisa-bisa ditangkap, diculik. Sekarang bagaimana? Nah, kita mendengar beberapa ulama dikriminalisasi, begitu ya? Atau misalkan lawan politik dibungkam dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, penjajahan, penjajahan itu tidak akan pernah hilang. Penjajahan itu tetap ada, namun rupanya yang berbeda. Kalau Belanda dulu merampas kekayaan Indonesia, rempah-rempah dibawa, hanya rempah-rempah. Kalau sekarang bukan hanya rempah-rempah, aspal pun dimakan. Masih merdeka? Merdeka itu ya kita seharusnya sejahtera, tidak terbebani lagi segala macam bunda. Karena apa? Indonesia begitu kaya raya. Maka kemudian yang harus kita tanamkan adalah jaga akidah kita. Jaga akidah kita. Paham ya? Islamnya dijaga. Jangan sampai lepas. Ya? Islamnya dijaga, jangan sampai lepas. Contoh misalkan seperti kemarin ada kasus pada saat pengibaran sebelum pengibaran bendera, pembentukan pasukan paskibraka. Di jilbabnya suruh dilepas. Ini salah satu contoh pendangkalan akidah. Jadi, mereka mencoba untuk melemahkan akidah kita, kepercayaan kita. Yang kita yakini jilbab itu wajib, nopo boten? Wajib. Tapi untuk bapak tidak, untuk ibu. Wajib untuk ibu-ibu. Kalau kemudian terjadi seperti itu, ini merupakan pendangkalan akidah. Ingin menggerogoti akidah. Contoh lagi. Ada pemikiran yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Niki laras sama boten. Perkataan seperti ini benar apa tidak? Semua agama asal baik semua masuk surga. Laras sama boten ini? Salah. Ini
pemikiran-pemikiran seperti ini bisa meracuni kita dan generasi kita jika apa? Jika kita tidak membekali kita dan anak kita dengan ilmu yang benar. Oke. Maka harus ada bekal ilmu yang benar. Paham ya, Bapak Ibu? Nah, bagaimana caranya? Ya tentu dengan kemudian kita menuntut ilmu. Kalau anak-anak kita sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Bisanya Indonesia merdeka, Nusantara ini merdeka. Yang kedua, selain yang pertama tadi, poin yang pertama adalah kuatkan akidah. Jaga akidah kita, jangan sampai mau didangkalkan. Jangan mau dikatakan Islam itu adalah agama teroris, jangan mau. Jangan mau dikatakan Islam itu adalah agama intoleran. Intoleran itu namanya tidak empati, tidak simpati. Paham ya, ibu-ibu? Toleran sama intoleran paham boten? Ini bahasaan soalnya. Apa Mas Roman? Ini bahasa Jawanya. Nah, tidak tepos liro. Jangan. Islam itu agama paling tepos liro. Kalau pengen tahu, ibu-ibu pengen ngerti, bapak ibu pengen ngerti bagaimana sebuah wilayah yang di situ muslimnya minoritas, toleransinya seperti apa? Muslimnya minoritas, langka wong muslime. Di situ minoritas. Contoh di mana di Indonesia kira-kira? Yang umat Islamnya sedikit. Bali. Toleransinya bagaimana? Ada yang pernah ke sana? Saya pernah 2 kali 1 bulan di Bali. Sholat nun sewu, sholat tarawih itu kan di lingkungan, ya mungkin di sini lingkungan RT lah ya. Karena dan itu bukan di musola, susah mendirikan musola, mendirikan masjid itu sana susah. Sehingga itu diadakan di garasi. Untuk kompleks 1 RT itu diadakan di garasi. Lagi sholat dilempari batu. Lagi sholat dilempari batu. Contoh. Di sini ada nggak umat Islam kemudian ada agama yang lain, kemudian mereka melaksanakan ibadahnya kemudian diganggu oleh umat Islam? Nah, maka jangan mau dikatakan umat Islam intoleran. Orang tepos liro jangan mau. Umat Islam itu luar biasa. Indonesia ini bisa bertahan sampai dengan detik ini karena mayoritas penduduknya umat Islam. Oke? Insya Allah umat Islam baik-baik. Tidak seperti itu yang digambarkan. Kemudian perjuangan bisa kemudian diraih kemerdekaan itu karena apa? Para pejuang mulai zaman dahulu sejak 4 abad yang lalu itu menjaga nafas panjang perjuangan. Menjaga nafas panjang perjuangan. Artinya apa? Dari generasi ke generasi mereka siapkan. Dari generasi ke generasi mereka siapkan. Nah, kalau kemudian saat ini bagaimana Bapak Ibu? Tadi masih yakin kalau kita ini benar-benar merdeka? Kalau merdeka dari gempuran militer mungkin sudah tidak. Tapi kalau dari hakikat kemerdekaan ini kita merdeka atau betul-betul? Kalau memang belum, maka siapkan generasi ke generasi, entah saat ini atau ke depan, maka kita harus mempersiapkan generasi kita. Generasi itu artinya anak-anaknya, turunannya dipersiapkan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Muslim mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik
dan lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka harus dipersiapkan generasinya. Gitu kan? Sebelum Indonesia ini penduduknya benar-benar merasakan kemerdekaan yang hakiki, maka harus dipersiapkan nafas panjang perjuangannya. Kalau dulu sampai merdekanya melawan penjajah itu 4 abad, nah ini kita tidak tahu nih. Kita merdeka baru berapa? 70, baru 79. Belum 1 abad. Belum 1 abad kita merdeka. Nah ini kita sudah mau kayaknya umur kita sudah di ambang batas. Persiapkan generasi kita supaya kuat. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya kita ini masih berjuang. Kita masih berjuang. Perjuangan kita sampai kapan? Sampai benar-benar Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari segala macam penjajahan. Ya seperti tadi, rakyatnya makmur, tidak lagi dicekik dengan pajak yang tinggi, semua kebutuhan mudah diakses. Wong berlimpah kok. Kenapa beras impor? Ya? Mempak sama nyawah bentina gitu ya. Saya pun juga punya sawah. Kira-kira 1 Gumiwang, 1 Banjarnegara cukup nggak untuk masyarakat Banjarnegara? Sangat cukup. Ya, kenapa kemudian harus impor? Nah ini yang kemudian jadi persoalan. Artinya kita belum merdeka. Kalau dulu tidak cukup karena hasil pertaniannya dirampas. Kalau sekarang tidak cukup, kira-kira kenapa? Ya itu tadi. Kita belum merdeka. Maka persiapkan generasi kita jangan sampai lemah. Dikhawatirkan. Ini betul-betul dikhawatirkan. Kalau ini mengutip perkataannya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo yang menyampaikan Indonesia harus berdaulat. Indonesia bisa terancam punah. Gitu ya, Indonesia bisa dalam bukunya itu paradoks itu bisa terjajah kembali kalau kita tidak kuat, kalau rakyatnya tidak mau menjaga persatuannya, kalau rakyatnya tidak mempersiapkan generasinya. Jadi harus dipersiapkan. Bapak Ibu, nah caranya untuk mempersiapkan nafas panjang perjuangan seperti para pejuang zaman dahulu selama 4 abad, kita pun juga demikian. Maka para orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya. Rasulullah mengatakan al-um madrasatul ula. Ibu-ibu panjenengan niku adalah madrasahnya anak-anaknya panjenengan yang pertama. Jadi yang mendidik pertama anak panjenengan itu bukan sekolah-sekolah itu. Tapi amanahnya, tugasnya adalah panjenengan semuanya. Maka serius, benar-benar serius di dalam mempersiapkan anak cucu kita. Serius, jangan main-main. Kita kan bakal mati. Ada yang kira-kira berumur panjang? Gak ada kan ya? Kalau kita mati, siapa yang menggantikan? Kalau seperti Mas Rohman, misalkan sekarang namanya harum di Gumiwang, namanya baik. Kalau tidak mempersiapkan generasinya, kira-kira bisa tidak mempertahankan nama baiknya Mas Rohman dan keluarga? Ini yang dikhawatirkan. Maka harus dipersiapkan. Al-um madrasatul ula. Maka ibu itu sebagai madrasah pertamanya. Nah sementara bapak, apa tugasnya? Bapak sebagai kepala madrasah. Dia yang bertanggung jawab bagaimana madrasah itu bisa berjalan, bisa mendidik anak-anaknya. Ini bukan main-main ya, Bapak Ibu. Ini satu hal yang penting. Maka kemudian kenapa generasi yang luar biasa, Muhammad Al-Fatih, kemudian siapa pemuda-pemuda itu, ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu selama 12 tahun, dari 8 sampai dengan 12, dari umur 8 tahun sampai dengan umur 12 tahun, beliau sering dibonceng sama Rasulullah, sering dibawa oleh Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat,
di umur 12 tahun Ibnu Abbas, 3 tahun kemudian beliau dididik oleh Abu Bakar. 3 tahun berikutnya berarti umur 18 tahun. Ibnu Abbas, beliau kan Pak Perawi, beliau itu ahli ilmu, luar biasa alim. Beliau pada saat zamannya Umar sudah diangkat sebagai penasehat khalifah. Umur 19, 18 antara 18 19 tahun diangkat sebagai penasehat khalifah. Kalau sekarang ya diangkat menjadi menteri, kira-kira begitu, penasehatnya presiden. Itu anak umur berapa? 18 tahun. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita serius mendidik generasi kita, insya Allah tidak akan sia-sia. Loh, pada kayak gue mengko ya wong ramane bae kiye, ramane mengko anaknya kayak kae. Itu pesimis. Wala ta'asu birrahillah. Jangan kita sampai berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk mendidik anak kita supaya apa? Nafas panjang perjuangan yang telah diwariskan oleh para pejuang kepada kita semuanya ini masih berjalan. Ya. Kenapa kemudian dakwah sampai sekarang masih dilakukan? Karena ulama-ulama kita paham bahwasanya dakwah ini jangan sampai berhenti. Perjuangan ini jangan sampai berhenti. Bapak Ibu, jangan sampai sekali-kali salah dalam mendidik. Jangan sampai sekali-kali salah dalam memilihkan tempat untuk mereka mendapatkan pendidikan. Jadi, jangan diremehkan, jangan eman-eman. Salah kaprahnya adalah kebanyakan dari orang tua, dari kita lebih takut kalau anaknya tidak makan daripada anaknya tidak sholat. Lebih takut kalau nanti misalkan ditinggal mati, anaknya orang madang, orang duwe banda, tinimbang apa? Pinter agama daripada tahu agama. Agama itu adalah sumber apa? Sumber segalanya. Seorang pejabat tidak akan korupsi jika dia memiliki latar belakang agama yang baik. Pedagang tidak akan berbuat curang dalam dagangannya jika dia punya latar belakang agama yang baik. Petani pun juga begitu. Akademisi pun juga begitu. Bagaimana mereka bisa menghindar dari satu kebaikan, dari satu kejahatan, kalau mereka tidak tahu dasarnya? Bagaimana mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dilarang oleh Allah dan mana yang tidak, kalau mereka tidak tahu ilmunya? Lalu semua betul. Halo? Sudah berapa watt? Hampir jam 9. Jadi latar belakang agama itu menjadi penting. Tauladan orang tua terbaik sepanjang masa yang diabadikan di dalam Al-Quran, siapa namanya? Luqman. Apa yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Pertama kali yang disampaikan oleh Luqman, yang diwasiatkan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kira-kira ada enggak orang tua saat ini yang kemudian sudah mau mati gitu ya, wasiatnya seperti itu? Paling wasiatnya, gue kebon sing nang kana bagiane kakak eko, kebon sing nang iringan bagiane bakayune, kok sing bagian umah piye. Seperti itu ya. Harusnya apa? Mengko nek nyong mati aja tukaran. Yang paling utama jangan pernah meninggalkan sholatnya. Jangan pernah lupakan Allah. Maka kemudian nasihat
Nabi Muhammad, wasiat Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas yang kemudian digandeng kemana-mana, beliau menyampaikan, Ibnu Abbas, kamu kalau butuh sesuatu, berharap sesuatu, minta sama Allah. Kalau kamu menginginkan sesuatu, mintanya sama Allah. Diajarkan seperti itu dari kecil. Sakit, ya minta tolong sama Allah supaya Allah menyembuhkan. Diajarkan seperti itu. Penting sekali akidah, tauhid yang benar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti itulah kira-kira hakikat kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah Indonesia merdeka, kita sudah merasakan bagaimana kemerdekaannya dari penjajahan. Namun hakikat daripada kemerdekaan yang sebenarnya sepertinya masih panjang. Kenapa? Ya wong pajaknya masih tinggi. Apa maning iki pertalit harus dibatasi, subsidi harus dikurangi. Nah, ini kira-kira menjadi bagian dari kemerdekaan. Ini kemunduran. Harusnya lebih maju dan lebih maju. Kalau dulu mudah mendapatkan bensin gitu ya, orang bolak-balik jenenge, yang penting isine kowe sing biasa nggo nguri pipit motor, ya harusnya aksesnya lebih mudah, bukan semakin sulit. Nah ini maka ini menjadi tugas kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya dan berikutnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, barangkali sebelum kami tutup ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau misalkan bisa kami jawab, insya Allah kami jawab dengan semampu kami sesuai dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Jika kemudian belum bisa kami jawab, tidak apa-apa, nanti saya catat, saya jadikan PR, mudah-mudahan nanti bisa saya jawab di pertemuan yang akan datang. Ada yang ingin disampaikan? Monggo. Cukup? Baik. Badan? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini sudah jam menunjukkan sudah jam 9. Pesan terakhir dari kami, Bapak Ibu semuanya, tanggung jawab orang tua itu adalah sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kita semuanya sebagai orang tua. Kita semuanya bakal mati. Yang kaya mati, yang miskin pun juga akan mati. Yang tua pasti mati, yang muda pun juga akan mati. Dan kemudian hidupnya kita di dunia ini pasti berganti. Tidak ada orang hidup selamanya. Kekal dia di bumi bang seterusnya tidak akan mungkin. Pasti ada yang menggantikan kita sebagai orang tua. Maka siapkan bekal terbaik kita menuju kehidupan yang sebenarnya. Kapan itu? Di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua semuanya diberikan kemampuan untuk mendidik dan mencetak generasi terbaik bangsa. Amin. Kalau misalkan kita sudah maksimal di dalam mendidik anak kita, pasrahkan semuanya kepada Allah. Mintalah, berdoalah yang sungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah menuntun dan membalikkan hati anak-anak kita supaya menjadi lebih baik. Karena kita sudah maksimal di dalam ikhtiarnya, tinggal kita pasrahkan. Pernah Bapak Ibu doa yang betul-betul untuk anak kita sampai nangis? Pernah bukan? Pernah paling dia mungkin ketika anak kita lagi ada masalah gitu ya, anak kita misalnya lagi sakit itu doanya. Coba dalam kita posisi lagi senang, doa yang sungguh-sungguh sama Allah. Insya Allah. Tidak ada tabir daripada doa kita. Doa orang tua untuk anaknya itu tidak ada tabir. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah langsung dijawab. Tinggal kita serius benar-benar mintanya atau tidak. Jangan-jangan kita doanya cuma sambilan. Gitu ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan
pertemuan ini, kajian ini kita tutup dengan baca hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada teman-teman Patri dan pengurus Muhammadiyah Budiwang yang sudah berkenan memberikan waktu kepada kami. Ini bukan waktu saya yang kemudian padat sehingga dijadwalnya angel teman gitu ya, ngenteni sing 5 bulanan tidak. Oke. Ya, alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.